Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hizkia Sabila dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malang. Kali ini saya akan berbagi materi dengan teman-teman dengan tema ibadah dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Sun Haji. Berikut penjelasannya. Pengertian ibadah menurut bahasa, ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Sedangkan menurut istilah syar'i, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi atau batin maupun yang tampak atau lahir. Disiratkan di dalam Al-Quran, pengertian ibadah dapat ditemukan melalui pemahaman bahwa 1. Dalam ajaran Islam, manusia itu diciptakan untuk menghamba kepada Allah, atau dengan kata lain beribadah kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, manusia yang menjalani hidup beribadah kepada Allah itu tiada lain manusia yang berada pada Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus. Surat Yasin ayat ke-61. Dan yang terakhir, sedangkan manusia yang berpegang teguh kepada apa yang diwajibkan Allah, maka ia berada pada Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus. Surat Az-Zukhruf ayat ke-43. Ibadah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Ibadah qalbiyah atau hati, memiliki rasa khauf atau takut, raja mengharap, muhabbah cinta, tawakal dan senang, merupakan ibadah yang berkaitan dengan hati. Yang kedua, ibadah lisaniyah wa qalbiyah atau lisan dan hati, yaitu tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur, merupakan ibadah yang berkaitan dengan lisan dan dilakukan dari hati. Dan yang terakhir, ibadah badaniyah qalbiyah, fisik dan hati, seperti zakat, sholat, haji, jihad, merupakan ibadah yang berkaitan langsung dengan fisik dan hati. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Surat Az-Zariyat ayat 58. Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha Kaya tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkannya. Karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka barang siapa yang menaruh beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Siapa yang beribadah kepadanya tetapi dengan selain apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mubtadi atau pelaku bid'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mukmin muwahhid atau yang mengesahkan Allah. Syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah, mardudah atau bid'ah yang ditolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak." Agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya 2 syarat, yaitu ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil, dan ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Syekhul Islam mengatakan inti agama ada 2 pilar, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Dia syariatkan, tidak dengan bid'ah. Sebagaimana Allah berfirman, "Maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya ia mengerjakan amal saleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya."
kepadanya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Hal yang demikian itu merupakan manifestasi atau perwujudan dari dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Keutamaan ibadah. Ibadah di dalam syariat Islam merupakan tujuan akhir yang dicintai dan diridhoinya. Karenanya lah Allah menciptakan manusia, mengutus para rasul, dan menurunkan kitab-kitab sucinya. Orang yang melaksanakannya dipuji dan yang enggan melaksanakannya dicela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Rohmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Ibadah di dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia, dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka di dalam kesulitan. Akan tetapi, ibadah itu disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam semua adalah mudah. Maka jiwa tidak akan pernah merasakan kedamaian dan ketentraman kecuali dengan zikir dan beribadah kepada Allah. Sekalipun seseorang merasakan kelezatan atau kebahagiaan selain dari Allah, maka kelezatan dan kebahagiaan tersebut adalah semu, tidak akan lama, bahkan apa yang ia rasakan itu sama sekali tidak ada kelezatan dan kebahagiaannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.